Ya, kita sudah lihat saatnya sedang berlangsung ini puncak perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Surabaya di Gereja Betani Nginden. Langsung saja kita akan bawa Anda untuk bisa menyaksikan bersama. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Timur, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, perwakilan tokoh lintas agama, serta para undangan lainnya yang berbahagia dan bersukacita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di malam suci bergemerlap bintang, dentang lonceng bersautan menyambut kelahirannya dengan penuh sukacita. Sang Juru Selamat hadir membawa kedamaian dan kasih untuk kita semua. Dalam acara puncak perayaan Natal Nasional 2023 malam ini yang dilaksanakan di Geraha Betani Nginden, Surabaya. Untuk selanjutnya mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aris Setiadi selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2023. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan sahabat saya Bapak Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan, Menteri Pan-RB, Menteri Parekraf, Menteri Ketenagakerjaan, Panglima TNI, Kapolri, Wamenak, Parekraf, Bapak Wamenkominfo, Duta Besar Tata Suci Vatikan, Gubernur Jawa Timur, beserta Forkopimda, Ketua Umum PGI, Ketua Presidium KWI, Gembala Sidang Betani Nginden Surabaya, dan para tokoh lintas agama, serta para tamu undangan, serta seluruh jemaat Kristen dan Katolik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air. Sungguh merupakan sebuah sukacita besar di mana kita dapat berkumpul untuk merayakan Natal 2023, di mana perayaan Natal ini tidak hanya menjadi suatu perhelatan bagi umat Nasrani, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat beragama di Indonesia. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi adalah tema yang diangkat untuk merayakan Natal Nasional tahun 2023 ini, yang dikutip dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Ayat ini merupakan suatu kabar baik yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berjaga di malam hari, bahwa Sang Raja Damai hadir di dunia. Sebagaimana kelahiran bayi Kristus, Sang Pembawa Damai, umat Kristiani diingatkan untuk senantiasa menyebarkan kasih dan mewartakan kedamaian, merawat keberagaman sekaligus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perwujudan dari panggilan ini. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak, Ibu hadirin serta saudara-saudara sekalian, perayaan Natal tahun ini tidak hanya diisi oleh berbagai penampilan pujian yang dinaikkan untuk merayakan kehadiran Tuhan,
tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial sebagai perwujudan kasih kepada sesama untuk memuliakan Allah, sang sumber segala kehidupan. Sebagaimana para majus dari jauh yang bersemangat menemui bayi Kristus di dalam palungan, kehadiran Bapak, Ibu jemaat dari berbagai denominasi pada malam ini juga membawa kehangatan dan kebersamaan yang luar biasa untuk merayakan kelahirannya. Rangkaian kegiatan perayaan Natal Nasional tahun 2023 ini tidak akan terjadi tanpa pertolongan Tuhan yang turun melalui kontribusi dari berbagai pihak maupun dukungan yang diterima dari peranan aktif umat lintas agama seperti saudara-saudara Banser yang ikut terlibat dalam perayaan Natal di malam ini. Pada akhirnya, tindakan dan perbuatan kitalah yang membuktikan keimanan kita. Sebagaimana telah tertulis di dalam surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 20, bahwa iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal tahun baru 2023, Merry Christmas, Feliz Navidad, dan selamat menyambut tahun baru 2023. Kiranya damai, kasih, dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aris Setiadi. What a wonderful speech. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak menyaksikan bagaimana gembiranya umat Kristiani malam ini setelah pandemi. Natal kembali diperingati bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, saya tidak sebut satu persatu sebagaimana Pak Menkominfo tadi, Ketua Umum Panitia, Panglima TNI dan Pak Kapolri yang berkenan hadir malam ini. Namun izinkan saya menyebut secara khusus pada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, bukan Menteri Koordinasi Mas, tapi Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional, sahabat saya Budi Aris Setiadi. Saya bersahabat dengan beliau Pak sejak kuliah, saya satu kampus dengan Pak Menkominfo. Jadi kalau saya bersahabat dengan Pak Budi Ari biasa, tapi kalau Pak Budi Ari ngaku sahabatnya Pak Prabowo, saya juga boleh ngaku Pak, saya juga sahabatnya Pak Prabowo. Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Pak Wali Kota Surabaya tadi juga hadir bersama kita. Yang tentu sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh agama Kristen dan tokoh agama Katolik. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan Natal pada malam hari ini. Serta tentu saja umat Kristiani yang sangat saya kasihi dan segenap tamu undangan. Pak Presiden, di antara tamu undangan perlu kami laporkan seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia hadir di sini Bapak. Ini bukti bahwa Kementerian Agama milik semua umat, bukan hanya satu umat beragama saja.
Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita dipertemukan dalam suasana yang sungguh sangat menggembirakan dalam peringatan Natal Nasional tahun 2023 di Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tentu merupakan hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat Kristiani karena atas izin dan kasih Tuhan kita dapat bertemu kembali merayakan Natal Nasional. Perayaan Natal tahun ini sebagaimana tadi Ketua Umum Panitia menyampaikan bertema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Umat Kristen dan umat Katolik disadarkan kembali untuk memahami sepenuhnya arti dan makna yang terkandung dalam tema Natal ini. Tema Natal ini mengajak kita semua umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Tuhan dan menyambut Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta. Hal ini tentu sangat melekat pada kita sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang penuh dengan keberagaman suku, keberagaman ras, agama, tradisi, adat istiadat, dan juga bahasa. Terlintas pada kita sekalian bahwa kebaikan Tuhan begitu nyata tercurah di negeri ini, karena kita dipersatukan di tengah perbedaan yang ada, bukan serta-merta biasa, namun untuk menjadi teladan bagi bangsa dan negara lain di dunia ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersyukur pada perayaan Natal tahun 2023 ini, kesatuan dan persatuan, persaudaraan kita, hubungan kebangsaan kita, serta persaudaraan atas kemanusiaan tetap terjaga. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami kasihi, saya yakin dengan adanya penyelenggaraan Natal Nasional tahun 2023 ini dapat menginspirasi dan mewujudkan pesan damai dan semangat Natal kepada kita semua, antara satu dengan yang lainnya. Makna Natal yang selalu menganjurkan kepada kita suatu kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, berbagi kasih, kegembiraan dan kedamaian kepada sesama manusia dapat kita tuangkan melalui sikap melayani dan mengayomi, melalui tindakan yang berkarakter dan berdampak kebaikan, serta melalui hati dan konstruksi pikiran positif yang terus membangun. Tidak lupa semangat Natal juga harus menggerakkan umat Kristen dan umat Katolik untuk terlibat aktif dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden, saya dan mungkin beberapa hadirin sekalian adalah Muslim yang memegang kebenaran agama yang sangat kami yakini kebenarannya. Tapi tidak ada alasan sedikit pun untuk menghalangi Bapak Presiden, menghalangi kami yang Muslim untuk tetap bersaudara dengan Bapak Ibu umat Kristiani. Mari kita terus memohon kepada Tuhan agar Indonesia yang kita cintai ini tetap dan selalu dalam damai. Kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga dan memelihara persaudaraan kita, menemukan sebanyak mungkin persamaan dari hal yang berbeda. Yang sama jangan dibedakan, yang beda tidak perlu disamakan. Karena menyamakan segala sesuatu itu adalah hal yang mustahil. Tidak ada hidup bersama yang tidak plural, tidak ada sejarah yang tidak ditandai dengan kemajemukan. Pluralitas adalah ciri kodrati tata realitas, entah itu realitas natural maupun kultural. Karena itu penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya juga penyangkalan terhadap realitas. Berbeda tidak dilarang, tetapi perpecahan dan pertengkaran tidak pernah bisa dibenarkan. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024 kepada seluruh saudara saya umat Kristiani
Kiranya Natal membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip ungkapan tokoh keberagaman kita, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau pernah mengatakan begini, sukacita Natal ini bukan hanya monopoli Anda, semua umat Kristiani, tetapi ini adalah kegembiraan kita semua. Biasanya di akhir sambutan selalu dibacakan pantun Bapak Presiden, mohon izin, kali ini saya akan membacakan sepotong penggalan puisi, sepotong Pak, jadi nggak banyak, sepotong saja sedikit. Supaya beda dari biasanya hanya pantun, sekarang kita kasih puisi. Saya tidak tahu yang menulis siapa Bapak, saya dapat dari browsing dari Google. Engkau menyebutnya Yesus anak Tuhan, aku menyebutnya Isa anak Maryam. Tapi iman ini, wahai saudaraku, bukanlah tembok tebal yang akan memisahkan persaudaraan, karena kita manusia yang tinggal di tanah yang sama, Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Bapak Yakut Khalil Qomas dan puisi yang begitu indah sekali menyentuh hati kita semua. Baiklah, saya tadi benar-benar tersentuh sekali atas speech-nya, di mana sukacita itu kita bagikan malam hari ini bersama-sama ke seluruh bangsa Indonesia. Dan di tengah malam yang penuh dengan sukacita ini, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati para menteri, wakil menteri, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Wali Kota, Kota Surabaya, Ketua Umum PGI dan Ketua KWI, yang saya hormati Romo Kardinal, para suster, beserta para tokoh agama Kristen dan Katolik, seluruh panitia perayaan Natal Nasional 2023, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada umat Kristiani di seluruh pelosok Indonesia, juga saudara-saudara kita umat Kristiani yang tinggal di luar negeri, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga kehangatan Natal memenuhi hati kita dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa menikmati suasana Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh persaudaraan, dan dengan penuh kasih sayang. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan, bahwa perbedaan agama, perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini. Tetapi pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah
pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, yang harus kita perjuangkan dan harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, yang ditandai dengan krisis pangan, yang ditandai dengan krisis ekonomi, yang ditandai dengan perselisihan antar bangsa, bahkan ditandai dengan peperangan, kita harus ingat dan waspada. Orang Jawa menyampaikan, eling lan waspodo. Perselisihan, apalagi peperangan, pasti akan membawa kemunduran peradaban. Sebaliknya, persatuan, kerukunan, memungkinkan kita untuk bisa menapaki kemajuan-kemajuan. Setuju? Kita bangsa Indonesia sungguh beruntung. Kita mampu menjaga toleransi dalam keberagaman, dalam kemajemukan. Kita juga mampu menjaga persatuan di tengah kebinekaan. Kita mampu menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan kita bersyukur memiliki Pancasila. Perlu saya ingatkan, negara kita ini negara besar, memiliki 714 suku dan lebih dari 1.300 bahasa daerah. Betapa kita ini sangat-sangat beragam. Saya bisa berbicara seperti ini karena hampir sudah 85% daerah di seluruh tanah air yang saya kunjungi, kurang 15%. Dan akan saya selesaikan nanti di tahun 2024. Semangat inilah yang harus terus kita pupuk, semangat untuk bersikap moderat dalam beragama dan meletakkan kepentingan kebangsaan sebagai bagian dari keimanan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun kita sedang memasuki tahun politik, walaupun sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu, memilih anggota legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden, tetapi kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Setuju? Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perdamaian, menjaga kegotong royongan, menjaga kepentingan kemanusiaan, serta bersama-sama memajukan negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Saya ingin ada yang angkat tangan. Yang apal Pancasila. Satu gedung ternyata apa semuanya. Kalau seperti itu saya pilih. Ya Ibu, yang gini-gini tadi. Silakan Bu. Bisa dibuka maskernya.
Dikenalkan namanya. Dari mana? Nama saya Yosepin, Pak. Josephine. Josephine. Ya. Dari Gresik. Dari Gresik. Ibu Ya. Josephine dari Gresik. Langsung. Pancasila 1. Ketuhanan yang Dari awal. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus sepedanya, tapi sepedanya jangan ditukarkan mobil, Kak. Karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi. Yang kedua, tunjuk jari, jangan jawab dulu. Ibu kota negara Indonesia yang baru adalah namanya Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama terletak di pulau dikenalkan dulu nama. Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Dikenalkan langsung. Nama. Nama saya Evelyn. Evelyn. Tadi Josephine, ini Evelyn. Iya, Pak. Evelyn. Iya, Pak. Dari Surabaya. Surabaya. Umur? 11. Umur? 11. 11 tahun. Iya, Pak. Umur 11 tahun. Ya, oke. Evelyn. Iya, Pak. Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama IKN, Ibu Kota Nusantara. ya, betul. Bentar. Terletak di pulau Kalimantan. Udah. Ya udah. Besok sepedanya sampai di rumah. Silakan diberi alamat. Sepedanya stoknya habis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
capaian pembangunan yang telah kita raih ini harus terus kita rawat dan kita jaga, harus terus kita lanjutkan agar cita-cita Indonesia maju menjadi semakin nyata. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga terang cahaya Natal, damai dan kasih Natal menuntun Bapak Ibu kepada kemuliaan dan mengantarkan Bapak Ibu pada masa yang gemilang. Semoga momentum untuk meraih Indonesia maju menjadi negara maju yang adil, makmur, dan sejahtera bisa konsisten kita perjuangkan dan memperoleh bimbingan dan kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Tadi baru saja pemirsa kita sudah menyaksikan pidato sambutan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut menghadiri puncak perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar dan dihadiri langsung di Surabaya. Dan tadi juga dihadiri sejumlah menteri kabinet